Untuk pembuatan website dengan Notepad, kita mulai membuat HTML-nya terlebih dahulu. Jadi kita sudah menyimpan filenya namanya index.html. Kemudian di dalam HTML ada istilah yang disebut tag, gitu ya. Jadi HTML ini disebut sebagai tag. TAG, tulisannya TAG. Jadi ini tag, gitu ya. Nah, tag itu ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Jadi di sini untuk membuat satu buah file HTML, jadi di atasnya adalah HTML, di bawahnya juga HTML. Ini berpasangan ya. Nah, kemudian untuk mengisi di atasnya, kalau membuat website itu mirip seperti membuat boneka. Jadi ada kepala, kemudian ada badannya. Jadi di sini ada head, gitu ya. Kemudian tutup head. Kemudian di sini adalah badannya. Kemudian di sini adalah badannya. Jadi ini adalah bagian kepalanya dan ini adalah bagian dari badannya, gitu ya. Dan ini adalah satu keseluruhan, ini adalah satu kesatuan, namanya adalah HTML. Jadi ini disebut tag HTML, ini disebut tag head, kemudian ini disebut tag body. Gitu. Nah, logikanya kalau misalkan kita mau membuat satu buah website, sama seperti kita membuat boneka tadi. Jadi kalau misalkan bonekanya ada bajunya, berarti bajunya ada di badannya. Berarti segala sesuatu yang terlihat itu tempatkan di badan, gitu ya. Kalau sesuatu yang tidak terlihat itu tempatkan di bagian kepala. Misalkan nama website ini, nama website itu kita gunakan tag namanya adalah title. Jadi Notepad++ atau Dreamweaver atau editor yang lain gitu ya, yang sudah mengenal HTML, dia akan lebih mudah. Jadi ketika kita nulis title, dia sudah ada suggest-nya. Oh, title. Tapi kalau pakai Notepad saja, itu dia nggak akan keluar. Misalkan ini web pertama, gitu ya. Nah, saya simpan. Jadi ini saya simpan. Sudah, saya simpan. Kemudian kita buka website yang kita punya tadi, jadi halaman HTML-nya. Kita buka dengan browser, gitu ya. Nah, karena badannya itu belum ada isinya, jadi di sini tidak akan terlihat apapun. Tetapi karena title-nya sudah ada, jadi di bagian atas di tab di sini sudah ada. Ini web pertama, gitu ya. Ini adalah title-nya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau untuk menulis sesuatu yang tidak terlihat, tempatkan dia di bagian head section. Kalau misalkan mau sesuatu yang terlihat, tempatkan dia di dalam body. Dan di website itu banyak menggunakan struktur bahasa Inggris. Jadi head, oh ya udah kepala. Body berarti badannya. Title itu judul. Jadi sebagian besar menggunakan struktur bahasa Inggris. Kemudian kalau misalkan saya mau membuat paragraf, berarti dia menggunakan tag P, gitu ya. Ini adalah paragraf P, gitu ya. Jadi ini adalah paragraf. Nah, ketika saya membuat dia ada di dalam body section, di bagian area bodinya, saya simpan, gitu ya. Otomatis dia harusnya terlihat di dalam browser. Maka di sini tinggal saya refresh. Ya, ini adalah paragraf. Jadi yang saya tulis di body itu akan terlihat di dalam halaman atau browser yang kita punya, gitu ya. Jadi ini adalah untuk HTML. Jadi ada HTML buka, namanya adalah tag HTML, ada head, kemudian ada head tutup, ada body tutup, kemudian ini ada title, di sini adalah di sini. Ya, ini adalah paragraf, ini adalah title. Kalau misalkan saya mau membuat webnya tulisannya italic atau miring, gitu ya, saya menggunakan italic itu I, tag I. Ini adalah miring. I. Nah, kemudian kalau misalkan mau cetak tebal, berarti saya pakainya bold, berarti B, gitu ya. Ini adalah tebal. Sebagian besar tag di HTML itu berpasangan, gitu ya. Jadi ada P tutup, ada I buka, ada I tutup, ada B buka, ada B. Sebagian besar tagnya adalah berpasangan. Jadi kalau misalkan ini saya simpan,
kemudian saya lihat di browser, yang ini adalah miring karena tadi ada italiknya, gitu ya. Kemudian yang ini adalah cetak tebal karena ada boldnya tadi. Oke, jadi ini dasar untuk membuat website. Jadi ini hanya 1 baris, 2 baris untuk menampilkan bahwa oh saya bisa membuat website sederhana dulu. Untuk masalah layout sebentar kita bermain CSS. Mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Baik, kalau kita mau mengubah font itu langsung saja saya menggunakan CSS gitu ya, karena nanti ujung-ujungnya adalah menggunakan CSS. Di HTML sebenarnya kita menggunakan atribut namanya font atau font family. Nah, tetapi saya langsung aja menggunakan CSS, jadi saya menggunakan style namanya. Kemudian saya mau stylenya di sini fontnya apa? Kita tinggal bikin font family. Font family-nya saya mau bikin dia pakai Arial. Misalkan begini. Oke. Kemudian kita cek. Udah berubah font. Jadi kalau misalkan mau merubah font berarti font family. Kalau merubah ukurannya bagaimana? Ada font size namanya. Nah, jadi tinggal diisi di sini titik koma, ada font, kemudian pilih font size. Saya mau berapa ukurannya? Tinggal diisi. Mau berapanya saya isi dengan misalkan 20 px. Gitu ya. Jadi px di sini satuannya adalah pixel. Jadi 20 px satuannya adalah pixel. Agak sedikit berbeda dengan di Microsoft Word. Kalau Microsoft Word dia menggunakan point. Jadi 20 pt. Kalau di sini saya menggunakan 20 px. Bisa nggak dia menggunakan pt? Bisa. Tetapi yang paling standar di web itu adalah dia menggunakan px. Sehingga di sini kalau dicek jadinya begini. Oh, ini ukuran yang 20 tadi. Kalau tidak, berarti dia akan menggunakan ukuran default dari yang dimiliki oleh browser. Ini untuk satu buah halaman web yang kita buat gitu ya. Yang lengkap ada paragrafnya, ada I, kemudian ada B. Kemudian kita akan menambahkan satu buah gambar sekarang agar si website tersebut ada gambarnya gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memasukkan gambar. Ya. Nah, jika sudah mencoba dengan menggunakan teks gitu ya, kita coba sekarang memasukkan satu buah gambar. Jadi kopikan satu buah gambar gitu ya, kopikan satu buah gambar ke dalam folder web yang tadi kita buat. Kan tadi kita buat namanya adalah index.html. Jadi kopikan satu gambar, masukkan di dalam folder index.html tadi. Jadi dia satu folder. Ya, untuk menambahkan gambar, saya sudah punya satu gambar namanya adalah green.jpg. Jadi di sininya ekstensinya adalah .jpg. Jadi kita akan memasukkan gambar tersebut ke dalam web yang kita punya. Caranya adalah gambar bahasa Inggrisnya itu adalah bisa picture, bisa image, gitu ya. Nah, di sini untuk gambar dia menggunakan image. Nah, di HTML dia dikenal namanya adalah img. Img itu adalah image. Nah, kemudian img, kemudian ada di mana saya ngambil gambarnya? Dia ada source, gitu ya. Dia nulisnya adalah src, source-nya. Karena dia sudah satu folder dengan index.html gitu ya. Karena dia sudah satu folder dengan index.html, jadi saya tinggal memanggil aja green.jpg tadi. Kemudian kita tutup image-nya. Jadi khusus untuk si image itu dia menggunakan tipe tag yang berdiri sendiri. Jadi image, kemudian ada source-nya, kemudian dia menutup diri sendiri. Jadi tag tutupnya itu dia langsung ada slash segitiga tutup. Jadi beda dengan B atau I yang di atasnya. Gitu ya. Jadi ada image, source, kemudian ada green.jpg. Ya, jadi untuk menambah gambar kita menggunakan img, src adalah source-nya, namanya adalah green.jpg, kebetulan nama gambar saya adalah green.jpg.
kemudian height-nya ini adalah untuk mengatur tingginya, dan width-nya ini adalah untuk mengatur lebarnya. Jadi kalau misalkan mau yang proporsional, kita tinggal menggunakan salah satu dari tinggi atau lebar. Ya, nah di sini gambar ini akan menempel di belakang tulisan, gitu ya, seperti ini. Kemudian caranya untuk membuat dia menjadi di bawah dari tulisan, kita isi dengan break namanya. Di sini ada BR. BR ini adalah line break. Jadi dia mirip seperti enternya di Word, Microsoft Word. Ya. Ya. Saya akan mencoba dengan tag div. Apa itu tag div? Div ini mirip seperti satu buah lapisan. Jadi dia mengambil posisi dari kiri browser sampai kanan browser. Yang saya maksudkan dari kiri browser sampai kanan browser adalah ini adalah miring. Dia akan menggunakan area hanya sebatas tulisan ini saja. Kemudian dia di kanannya akan berisi ini adalah tebal. Tetapi beda posisinya kalau saya memasukkan tulisan itu di dalam div. Misalkan ini saya ada tulisan I lagi, ada tag I. Tag I tutup gitu ya. Di dalam div ada I, kemudian miring lagi misalkan. Kemudian setelah div saya buat lagi. Misalkan B. Di sini ada tebal lagi. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini miring, kemudian ini tebal, padahal saya tidak menggunakan BR. Karena si miring dia sudah ngambil satu area dari kiri ke kanan, maka tebal lagi itu pasti ada di bawah dari miring lagi. Kita cek sekarang hasilnya. Ya, miring lagi, kemudian tebal lagi. Karena di sini dia menggunakan yang namanya tag div. Div itu ngambil area dari kiri ke kanan. Ya, untuk membuat link atau menu di website itu kita menggunakan yang namanya tag A. Misalkan yang di sini saya buat BR dulu. BR ini ya. Kemudian saya punya tag A. A ini apa sih sebenarnya? A ini adalah kayak anchor gitu ya. Jadi ada hyperlinknya. Nah, A ini itu adalah tag untuk sebuah hyperlink. Kemudian di dalam tag A ada atribut, namanya adalah href. Href ini apa? Hyperlink reference. Mau dibawa kemana menu ini? Gitu ya. Saya mau bawa dia ke http://google http://google.com. Gitu ya. Kemudian ini link Google. Jadi A itu adalah sebuah hyperlink gitu ya. Kemudian href itu adalah hyperlink reference. Mau dibawa kemana? Saya mau bawa link ini adalah ke google.com. Ini link Google. Kemudian A tutup. Oh, berarti sampai di sini aja nih tombol untuk link ke Google. Ya, kalau sudah, kemudian kita coba di webnya. Ya, di webnya terus saya gunakan ini link ke Google. Jadi kita dekatkan aja kursornya. Ketika kursornya didekatkan di pojok bawah kiri di sini itu akan ada tulisannya google.com. Gitu ya. Ketika saya klik, dia langsung akan masuk ke google.com seperti link yang saya arahkan. Ini agak lambat nih koneksinya. Ya, jadi langsung ke google.com. Ya, padahal saya cuma bikin tulisan ini link Google gitu ya. Ini link Google, tetapi dia punya hyperlink reference. Mau dibawa kemana? Ya, jadi ini kode untuk hyperlink. Nah, untuk bullet and numbering di dalam HTML kita menggunakan yang namanya UL atau dibilangnya adalah unordered list, gitu ya. Unordered list berarti listnya yang tidak terurut. Berarti dia menggunakan yang namanya bullet karena dia nggak terurut. Kalau yang 1, 2, 3 dia kan terurut, berarti dia menggunakan
OL atau order list. Jadi di sini adalah tutup UL. Semoga saya tidak salah ya, saya lupa gitu. UL unorder list gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya apa? Di dalamnya ada LI. LI itu apa? LI itu adalah list item. Gitu ya. Misalkan yang pertama Komang. Ini LI, list item yang pertama. LI yang kedua itu adalah Made misalkan. LI. Kemudian yang ketiga, LI-nya itu adalah Putu. Nah, ini saya bikin namanya adalah unorder list. Jadi tulisannya unorder list. Ini ya, unorder list. Kalau misalkan nanti yang menggunakan terurut berarti order list. Ya, jadi UL unorder list. Kita cek sekarang betul nggak di webnya seperti itu gitu ya. Kita cek di webnya. Ya, dia menggunakan bullet. Ini ada bulletnya di sini. Jadi ini adalah unorder list karena dia tidak terurut. Meskipun kita benar nih urutan pertama Komang, Made, Putu, tapi karena di sini tidak ada angka yang berurut gitu ya, makanya disebut sebagai unorder. Nah, kalau yang order berarti di sini tinggal diganti aja. UL-nya diganti menjadi OL atau order list tadi. Oke ya. Jadi tinggal diganti, kemudian disimpan, kita cek hasilnya. Nah, jadinya 1 2 3. Itu yang order list dan unorder.